Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai plan do check pemasaran global dengan brand Adidas. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibnu Graha dengan NIM 2002010122, dan saya sendiri ada Fauzan Fuadi Muslim dengan NIM 2002010128. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Aib Nugraha. Yang pertama itu plan do check pemasaran global. Siklus plan do check pemasaran global yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan 4 langkah secara berulang-ulang. Siklus plan do check yang berarti rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti. Kita sering menjumpai siklus plan do check ini pada perusahaan-perusahaan manufaktur, contohnya seperti perusahaan Adidas. Plan do check ini mampu membantu industri atau perusahaan keluar dari stagnasi. Selain itu, siklus ini juga mampu mewujudkan sistem yang selalu berkembang menjadi lebih baik secara kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Untuk yang pertama yaitu plan. Plan atau rencanakan. Perencanaan yang harus dilakukan oleh perusahaan Adidas untuk bersaing di pasar global. Yang pertama yaitu desain atau model. Yang disebut desain atau model di sini, perusahaan harus memberikan model-model terbaru yang saat ini sedang ngetren. Yang kedua, kualitas. Kualitas produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Adidas harus sangat berkualitas dan tidak membuat barang-barang yang jelek. Yang ketiga yaitu harga. Harga di sini tergantung kualitas. Apabila kualitasnya bagus, harga juga akan tinggi, dan apabila kualitasnya jelek, harga juga akan rendah. Yang keempat yaitu promosi. Promosi di sini kita bisa, bukan kita sih, tapi perusahaan Adidas di sini harus membuat promosi yang semenarik mungkin dan membuat para pelanggan tertarik untuk membelinya. Yang kelima yaitu mempromosikan melalui media sosial. Yang disebut media sosial di sini seperti TikTok, Instagram, maupun Facebook. Perusahaan Adidas di sini harus memaksimalkan media sosial untuk bisa menarik pelanggan dengan cara membuat konten dengan. Yang kelima yaitu memaksimalkan media sosial. Yang disebut memaksimalkan media sosial di sini seperti menggunakan TikTok, Instagram, maupun Facebook. Di sini perusahaan Adidas harus membuat konten atau membuat postingan di Instagram dengan cara menggunakan seperti brand ambassador yang membuat orang berpengaruh. Seperti di sini contohnya seperti Lionel Messi. Lionel Messi di sini yaitu orang yang sangat berpengaruh di dunia sepak bola. Jadi perusahaan Adidas di sini menggunakan Lionel Messi supaya orang-orang tertarik untuk membeli produk Adidas dari Lionel Messi ini. Yang kedua di sini do. Do di sini yang berarti solusi. Solusi yang harus diselesaikan oleh perusahaan Adidas untuk bersaing di pasar global. Yang pertama yaitu memperbanyak model. Jadi di sini yang disebut dengan memperbanyak model, perusahaan Adidas di sini harus memperbanyak model dengan yang sedang tren saat ini. Yang kedua yaitu kualitas. Kualitas yang harus ditingkatkan yaitu seperti bahan-bahan yang layak untuk layak dibuat oleh perusahaan Adidas. Yang ketiga harga. Harga sesuai dengan kualitas produk. Yang keempat, mempromosikan solusi yang harus dipromosikan yaitu dengan contohnya dengan memakai brand ambassador yang seperti tadi, seperti orang yang berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu memasarkan media sosial dengan cara membuat konten yang menarik. Yang ketiga di sini adalah cek atau melakukan pemeriksaan sampai terus-menerus hingga kesalahan atau kegagalan dalam membuat suatu produk tidak terjadi berulang kali.
Untuk hot issue yang dialami Adidas pada awal tahun 2023, yaitu acara Adidas ditutup oleh para pengunjuk rasa karena upah pabrik. Perusahaan semakin banyak menghadapi protes atas kondisi pekerja di gudang atau pabrik, dan untuk saat ini terus berjuang melawan meningkatnya keresahan para pekerja, termasuk perhatian baru terhadap upah yang dibayarkan kepada para pekerja yang memotong dan merekatkan sepatu, yang sebagian besar terjadi di Asia Tenggara. Adidas merupakan sebuah perusahaan sepatu asal Jerman yang dinamakan oleh pendirinya, yaitu Adolf atau Adi Dassler. Adidas juga merupakan perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Rancangan baju dan sepatu perusahaan pada Adidas biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi pada Adidas. Keunggulan dari produk Adidas yaitu memiliki kualitas yang dijamin memenuhi standar, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan performa yang optimal bagi penggunanya. Adidas juga menawarkan berbagai macam produk dan aksesoris olahraga untuk berbagai jenis olahraga. Selanjutnya yaitu kelemahan dari brand Adidas, yaitu Adidas memiliki masalah karena tidak bisa memproduksi pakaian yang cukup untuk memenuhi permintaan dari konsumen, dan Adidas juga kekurangan dalam rantai pasokan sehingga sulit untuk memenuhi peningkatan dalam permintaan konsumen untuk pakaian dengan harga menengah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi Adidas merupakan sebuah perusahaan sepatu Jerman dan produk terbesar olahraga kedua setelah Nike. Adidas didirikan pada tahun 1920-an. Untuk keunggulan dari produk Adidas yaitu memiliki kualitas bahan yang baik dan memenuhi standar yang baik juga. Selain itu, Adidas juga mempunyai kelemahan, yaitu kekurangan dalam rantai pasokan sehingga sulit untuk memenuhi peningkatan dalam permintaan konsumen untuk pakaian dengan harga yang menengah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.